Alat elektronik memang sering digunakan. Sebegitu sering digunakan, hal tersebut dapat membahayakan hidup kita. Seperti plastik. Ya, plastik. Barang yang biasa dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai banyak orang. Tapi, masalah terus muncul karena ulah kita juga. Sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin sebenarnya berapa banyak sih sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini, tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi, dan 8 juta ton sampah plastik yang dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya, kalau udah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Tentu mendengar hal itu membuat kita ngeri setengah mati, karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik tidak terdengar keren sama sekali. Maka dari itu, ini harus dihentikan sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan yang ada di alam liar menderita karena kita. Bahkan bukan hanya itu saja, kita pun juga terkena imbasnya. Karena nyatanya, sampah plastik yang mengecil atau mikroplastik bisa dimakan oleh ikan dan akan berpotensi menimbulkan penyakit. Sekian, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih betah diem di rumah? Harus betah ya, karena ini anjuran pemerintah supaya kita bisa mencegah COVID-19. Kalau kalian keluar, tiba-tiba ada yang bersinnya nempel di baju kalian, terhirup oleh kalian, maka kalian akan menjadi penyebar walaupun tanpa gejala. Jadi tetap stay di rumah. Oke. Untuk pertemuan kali ini, untuk PORL khususnya, kita akan membahas tentang salah satu produk olahan rumput laut yang ramah lingkungan, juga mampu mengurangi sampah plastik. Seperti kita tahu, sampah plastik adalah sampah yang mampu merusak bumi. Dalam artian kenapa begitu? Karena sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai, sehingga semakin hari semakin banyak penggunaan plastik, maka semakin banyak sampah yang tertumpuk di bumi ini. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat edible glass, yang pertama tentu saja Nutrijel. Nutrijel ini berbahan dasar rumput laut sehingga bisa digunakan. Namun selain Nutrijel bisa juga menggunakan merek-merek lain, itu sah-sah saja. Tapi yang saya gunakan saat ini adalah Nutrijel ukuran 10 gram. Kemudian gula pasir sebanyak 100 gram. Jika tidak ada timbangan, silahkan gunakan 2 sendok makan. Kemudian air biasa dengan suhu ruang sebanyak 200 ml. Jika tidak ada gelas ukur, maka kalian bisa menyiapkan 1 gelas penuh. Ini setara dengan 200 ml air. Kemudian untuk mencetak, kita menggunakan gelas berukuran besar dan gelas berukuran kecil. Harus seperti itu ya. Kemudian untuk pemasakan, kita menggunakan panci berukuran 300 ml. Jika tidak ada yang ukuran 300 ml, bisa menggunakan ukuran apa saja, bebas. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Selanjutnya kita masuk ke tahap
pengerjaan. Kita kerjakan sama-sama. 1 bungkus agar-agar. Campurkan dengan gula pasir. Aduk hingga rata. Tambahkan air. Aduk lagi hingga homogen. Jangan dulu dinyalakan apinya ya. Setelah homogen, baru kita nyalakan apinya. Ingat, api kecil dan terus diaduk hingga mendidih. Ya, ini sudah mendidih, kita matikan apinya. Kemudian kita langsung ke tahap pencetakan. Tuangkan agar-agar yang mendidih tadi ke dalam gelas yang besar. Kira-kira sepertiga gelas. Selagi panas, kemudian kita masukkan gelas kecil ke dalamnya. Pastikan dia berada di tengah. Untuk menjaga gelas kecil tetap di tengah dan agar diameter gelasnya sama, maka kita gunakan penjepit yang terbuat dari kertas. Ini adalah gelas yang telah dicetak. Selanjutnya kita masukkan ke dalam freezer untuk mempercepat proses pendinginan. Kita tunggu kurang lebih 10 menit, lalu kita keluarkan dari cetakan. Sudah kurang lebih 10 menit, mari kita keluarkan dari freezer. Untuk melepaskan gelas, yang pertama kita buka dulu pengganjalnya atau penjepitnya. Kemudian kita goyang-goyangkan sedikit, tekan-tekan sedikit untuk memasukkan udara ke dalam cetakan. Angkat pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Kita lepaskan dari gelas kecil pelan-pelan. Jika susah, kita bisa menggunakan alat bantu untuk memasukkan udara ke dalam gelas. Seperti ini. Tara, jadilah gelas. Hasilnya, jika kalian tadi ketika menaruh gelas kecil ke dalam gelas besar tidak seimbang kiri kanan atas bawahnya, maka yang terjadi adalah kegagalan pencetakan seperti ini, sehingga gelasnya tidak bisa kita gunakan. Namun ketika kalian simetris memasukkan gelas kecilnya, maka gelas pun akan sempurna dan bisa berdiri dengan tegak. Inilah gelas yang terbuat dari bahan alami sehingga bisa kita konsumsi, tinggi serat dan ramah lingkungan. Selamat mencoba. Sekarang mari kita uji gelas ini bisa dipakai atau tidak untuk minum. Bisa dimakan
makan sama gelas-gelasnya loh.